flare-nya itu hanya sepasang sisi yang seragam, terus yang lainnya itu akan paralel dengan sisi yang lainnya gitu. Kalau sectoral horn contohnya kayak gimana? Contohnya adalah E-plane horn. Jadi poinnya adalah kalau piramidal tadi flare-nya itu bentuknya akan cenderung persegi gitu, karena si dimensi ini, dimensi H-field-nya, panjang untuk yang mewakili medan H-nya dan medan E-nya itu akan sama gitu. Tapi kalau sectoral horn yang nanti kita bagi lagi menjadi horn E-plane dan horn H-plane, bentuknya akan kayak gini. Kalau E-plane, karena E-plane itu arahnya adalah vertikal, ketika kita bilang dia adalah horn E-plane, berarti nanti dia panjangnya ke atas gitu. Jadi bentuk hornnya itu nanti akan cenderung tinggi gitu. Terus kalau H-plane nanti hornnya bentuknya itu akan gepeng karena dia akan melebar ke arah H-field-nya gitu, ke arah medan H-nya. Di medan H ini ditentuinnya dari mana? Dari waveguide gitu. Ketika kamu bikin waveguide, kamu akan bikin medan E-nya itu sebagai sumbu vertikal dan medan H-nya itu sebagai sumbu horizontal gitu. Terus yang lainnya ada conical horn. Conical horn ini yang tadi kita sebut sebagai salah satu tipe yang cylindrical horn. Artinya apa? Artinya waveguide-nya bentuknya tabung atau cone gitu, atau kerucut. Terus bentuk flare-nya itu juga lingkaran gitu. Waveguide-nya silinder atau tabung, terus waveguide-nya bentuknya juga kerucut gitu, bukan piramida lagi. Terus selanjutnya ada septum horn. Kalau septum horn ini antena horn yang nanti dia akan dibagi lagi menjadi beberapa subhorn, dan dibaginya itu dengan partisi dari logam atau kita sebut sebagai septum. Septum itu maksudnya apa? Ini nih, ini tuh namanya septum. Jadi dari misalnya dari sini ke sini itu sudah bertindak sebagai waveguide gitu, sehingga yang tersisa adalah si flaringnya saja. Tapi ketika kita ngomong tentang septum horn gitu, waveguide ini akan ditempel dengan waveguide lain di mur gitu, dikasih baut dan segala macam, ditempel untuk nanti disambungkan lagi dengan antena horn yang lain gitu. Itu tentang septum horn. Nah, terus bentuknya macam-macam kayak gini. Medan E vertikal, medan H horizontal. Si garis ini kita sebut sebagai mulut hornnya gitu, dan di dalamnya, di dalam mulut horn itu kita sebut sebagai bidang dari mulut horn. Waveguide-nya rectangular gitu. Nah, nanti yang harus diperhatikan dalam mendesain antena horn, in case suatu saat nanti kamu butuh pas kamu kerja gitu, kamu bisa buka lagi PPT ini, tapi ada 3 persamaan dasar yang harus kamu perhatikan ketika kamu membuat antena horn, di mana cos setengah theta itu nilainya harus sama dengan L per L plus delta gitu. Terus sin setengah theta nilainya harus sama dengan A per 2 kali L plus delta. Tangan setengah theta nanti nilainya harus A per 2 kali L. Ini apa? Theta itu apa? Theta itu adalah flare angle atau kemiringan derajatnya. Karena tadi horn itu bentuknya seperti ini setinggi ini itu mau berapa derajat itu harus diukur. Kenapa harus mengukur derajatnya? Kenapa harus mengukur seberapa besar si mulut hornnya itu
miring gitu, karena nanti kamu akan pakai nilai cos ini untuk menentukan panjang horn kamu gitu. Jadi theta itu adalah flat angle, A itu adalah aperture gitu. Aperture nih berarti luas permukaan gitu. Luas permukaan E untuk E-plane dan luas permukaan H untuk H-plane gitu. Terus L itu adalah panjang hornnya dan delta itu adalah selisih panjang padnya gitu. Sehingga dari persamaan itu kita bisa tarik bahwa panjang suatu antena horn itu adalah kuadrat dari luas areanya, luas penampangnya gitu, dibagi sama 8 kali deltanya. Delta itu adalah path length difference. Tetanya bisa dicari dari sini. A itu yang mana? A itu yang ini. Ini kan bentuknya persegi. Kalau persegi-persegi, kalau lingkaran-lingkaran gitu. Tapi luas penampang ini, luas si persegi ini berapa, itu yang kita sebut sebagai A atau aperture gitu. Kalau lingkaran ya berarti nanti PR kuadratnya berapa gitu. L itu apa? L itu panjang hornnya. Panjang horn itu maksudnya apa? Berarti dari waveguide sini, dari waveguide ini kan keputus gitu. Nah, nanti dari titik ini sampai ke titik ini itu harus panjangnya berapa? Itu adalah L-nya gitu. Kamu bisa lihat di sini di gambar B. L itu adalah dari titik ujung waveguide sampai ke ujung hornnya gitu. A itu adalah luas penampang ini. L-nya juga sama nih dari ujung waveguide sampai ujung hornnya gitu. Itu yang harus diperhatikan kayak rumus-rumus dasarnya ketika kamu mau merancang sebuah antena horn gitu. Atau kalau diringkas, optimum horn dimension adalah seperti ini. Delta nolnya adalah L per cos theta segitu, optimum length-nya atau L-nya adalah delta 0 cos segitu per 1 min cos segitu. Di mana directivity-nya itu bisa dihitung dengan rumus directivity seperti pada umumnya gitu. 4pi luas penampang efektif dibagi sama panjang gelombang kuadratnya berapa. Kalau AE-nya tidak tahu atau luas penampangnya tidak tahu, efektifnya berapa, gitu bisa pakai aperture efficiency dikali sama aperture fisiknya, berapa meter persegi, gitu. Kalau untuk rectangular horn, area aperturnya itu luas penampangnya seperti biasa panjang kali lebar itu berarti luasnya si medan E, luas penampangnya medan E dikali luas penampangnya medan H gitu. Sedangkan kalau untuk antena conical itu horn conical ya seperti biasa PR kuadrat gitu. R-nya adalah jari-jari dari si aperturnya gitu. Untuk menghitung D-nya kurang lebih seperti ini. Itu 7,5 kali AP per lambda kuadrat, atau kalau mau diubah dalam dBi nanti jadi 10 log dikalikan dengan 10 log gitu. Kalau untuk piramidal berarti nanti tinggal diganti aja si AP-nya jadi A-nya medan E dikali lambda, terus A-nya medan H dikali sama lambda gitu. Bukan dikali lambda, dalam lambda gitu. Nah, terus ini adalah macam-macam antena horn, baik yang rectangular maupun yang circular gitu. Biar nggak asing gitu, ada yang namanya satu exponential taper piramidal. Berarti apa? Berarti dari waveguide sampai ke
ujungnya sampai ujung antena hornnya itu nggak ada garis putusnya. Jadi di dalam itu juga nggak ada lekukannya. Itu jadi ini tuh seolah-olah hanya pakai lempeng logam yang ditempel aja gitu. Sedangkan kalau yang ini, yang sectoral H-plane, sectoral E-plane yang ada garisnya di antara waveguide dan flare, itu seolah-olah kayak kamu nempelin dua bangun ruang yang berbeda gitu. Jadi kamu siapin satu balok kosong, terus kamu siapin satu piramid tanpa puncak yang puncaknya dipotong gitu, terus kamu tempelin. Itu yang kira-kira sectoral H-plane, E-plane, dan piramidal. Tapi kalau yang exponentially tapered itu berarti ini bukan dua bangun ruang yang kamu tempel, tapi ini beneran kayak satu karton terus kamu bikin langsung dari ujung waveguide sampai ujung horn gitu. Karena apa? Karena nanti hasilnya akan beda ketika kamu menempelkan dua bangun, kamu ngedesain horn dengan menempelkan dua bangun ruang, atau kamu ngedesain horn langsung dengan satu karton seperti yang A gitu, nanti ini hasilnya akan beda gitu. Di simulasi hasilnya pun akan berbeda gitu. Makanya ketika mendesain harus dipertimbangkan matang-matang, kamu mau mendesain antena horn seperti apa, terus dengan disesuaikan dengan parameter yang kamu inginkan gitu. Kalau untuk yang sirkular, exponentially taperednya juga sama, yang penting ujungnya yang ini jadi tabung, yang ujung luarnya juga jadi tabung. Kalau conical itu juga sama, berarti nanti ada satu tabung pendek, terus kamu tempelkan dengan satu kerucut yang ujungnya dipotong gitu. Terus ada yang TEM biconical sama TE01 biconical begitu. Itu untuk antena horn. Terus tambahannya apa? Tambahannya untuk antena horn paling di sini. Ini tadi udah, antena horn udah, cara kerjanya gimana, tipe-tipenya apa saja. Untuk nyari gainnya tadi juga sudah. Nah, paling tambahannya ini aja. Kenapa si antena horn itu dipakai di bidang kita telekomunikasi gitu? Karena horn ini kan dia nggak punya elemen resonan. Maksudnya ketika dia dibikin, bilangnya gimana? Kita tidak akan menggunakan antena horn untuk aplikasi telekomunikasi yang spesifik di frekuensi tertentu. Contoh, ketika aku mau bikin suatu antena untuk atau misalnya WiFi, itu kan sudah spesifik di 2,45, misalnya seperti itu. Nah, ketika aku sudah menarget sebuah frekuensi spesifik, maka yang akan aku pakai itu bukan antena horn, tapi antena yang lain. Contohnya apa? Microstrip, misal kayak gitu. Nah, kita di prakteknya itu akan pakai antena horn ketika kita ingin si antena ini bisa menerima sinyal dari banyak frekuensi gitu. Artinya apa? Artinya bandwidth-nya lebar gitu. Bandwidth-nya lebar, bandwidth-nya panjang. Nah, ketika aku pengen punya antena yang dia bisa menerima sinyal misalnya dari 3,5 sampai 9 GHz, misal kayak gitu. Ya sudah, berarti yang harus kamu pakai itu adalah antena horn. Karena apa? Karena itu bandwidth-nya panjang, bandwidth-nya besar, kayak gitu. Nah, terus selain dari bandwidth yang besar gitu, ketika kamu juga ingin punya sebuah antena yang
gainnya itu besar, maka antena horn adalah antena yang cocok gitu. Karena apa? Karena antena horn sendiri by default kayak tadi kan bentuknya macam-macam, dan bentuk paling sederhananya itu kan persegi panjang piramidal kayak gini ya. Even untuk gain bentuk standar seperti ini saja itu by simulasi antena horn itu sudah bisa mencapai di atas 10 dB gitu. Jadi ketika kamu ngedesain antena horn, terus kamu sudah tentukan nih ingin di frekuensi berapa tadi, misalnya 3,5 sampai 10 misalnya kayak gitu ya, di semua frekuensi itu maka rata-rata gain yang akan dicapai itu ya memang sudah di atas 10. Itu sudah nature-nya antena horn seperti itu, memang udah dari sananya antena horn seperti itu gitu. Nah dengan desain-desain antena horn yang ada entah di pabrikan atau entah ada yang di riset itu gainnya itu bahkan bisa mencapai 25 dBi gitu. Terus directivity-nya moderate, SWR-nya rendah gitu, bandwidth-nya lebar, dan construction-nya simple. Construction simple tuh maksudnya apa? Maksudnya ketika ngedesain dibandingkan kalau kita bandingkan dengan antena array dan antena horn gitu misal, secara desain antena horn akan lebih sederhana karena kamu tidak perlu memikirkan mekanisme pencatuan, kamu nggak perlu memikirkan penempatan antena, misalnya kayak antena array kan kemarin kita belajar di microstrip punya patch, kalau array patchnya banyak gitu kan. Nah, di mana patch ini diletakkan itu kan menjadi susahnya ngedesain antena array gitu. Nah, tapi by design antena horn itu lebih mudah dibandingkan dengan antena array, dan kalau sudah ada tempat mencetaknya yang memang secara profesional bisa mencetak itu ya sebenarnya sederhana gitu. Makanya di sini dibilangnya simple construction dan adjustment itu. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya tadi buat feeder atau buat pencatu di antena parabolik. Contohnya apa? Contohnya antena satelit yang dipakai BRIN untuk menerima data curah hujan, misal kayak gitu, itu pakainya feeder gitu. Antena horn sebagai feeder di antena paraboliknya mereka gitu. Tapi kebanyakan dari aplikasi yang sudah pernah aku lihat sih antena horn dipakainya untuk aplikasi di satelit kayak gitu, dipakai untuk kalibrasi juga dan dipakai untuk measurement di interference elektromagnetik gitu. Maksudnya apa? Maksudnya dia tuh antena horn dipakai sebagai antena reference ketika kita mau mengukur antena di lab gitu. Nyambung ke measurement sedikit, jadi misal ketika kita mau mengukur, kita punya antena microstrip nih, terus kita mau mengukur gainnya berapa. Nah, untuk mengukur suatu gain antena gitu, antena uji kita akan butuh sebuah antena reference gitu. Antena reference itu apa? Antena pabrikan yang memang parameternya itu sudah ada standarnya. Maksudnya tuh berarti sudah ada buku manualnya, dan ketika diukur juga hasil ukurnya itu sama dengan buku manual. Itu yang kita sebut sebagai antena reference, antena yang kita beli dari pabrik antena gitu, antena yang sudah pasti benar gitu. Nah, nanti mengukur gainnya adalah kita menggunakan si antena pabrikan itu sebagai antena referensi untuk mengukur antena uji kita gitu. Yang diuji apa? Bisa macam-macam, bisa gain, bisa radiation pattern, bisa polarization, dan lain-lain gitu. Nah, itu beberapa contoh dan beberapa informasi tentang antena horn gitu. Kalau mau cari-cari rumusnya ada banyak, tapi rumusnya itu
Kalau tidak hands on banget di antena, itu jujur di telekomunikasi pun akan jarang dipakai gitu, kecuali kamu memang benar-benar ditugaskan untuk megang antena yang spesifik antena horn gitu. Makanya yang disampaikan itu baru sebatas kulitnya aja dari antena horn gitu. Kalau mau tanya langsung interrupt aja ya. Kalau tidak interrupt, aku akan lanjut ke antena terakhir, yaitu antena array. Gitu. 55 slide, tapi tidak akan aku baca semua, akan aku baca sekitar 11-an slide-nya aja, nggak nyampe 20. Gitu. Jadi, antena array. Antena array poinnya apa? Poinnya ada di sini, di 4 lah. Nanti kita akan bahas di 4, 3 sisanya nanti akan buat FYI aja gitu. In case nanti di masa depan kamu akan ketemu dengan istilah-istilah antena array gitu, kamu bisa ngecek slide ini lagi buat referensi gitu. Antena array itu intinya dia adalah antena sejenis yang dikelompokkan, itu sekelompok antena yang dihubungkan terus diatur sedemikian rupa dalam sebuah struktur tertentu gitu, struktur tertentu yang berarti strukturnya itu seragam dan beraturan, dan nanti antena yang sudah diatur-atur ini akan membentuk sebuah antena baru yang bisa menghasilkan pola-pola radiasi atau parameter-parameter lain yang tidak bisa dihasilkan oleh antena tersebut sebagai suatu individu gitu. Jadi contoh antena microstrip, kalau kamu cuma pakai satu patch antena microstrip aja, dia tidak akan bisa menghasilkan pola radiasi yang direct, misal seperti itu. Dia otomatis akan menghasilkan pola radiasi yang omnidirectional gitu. Tapi ketika nanti si antena patch ini di array, disusun sedemikian rupa, maka si antena patch ini, kalau array berarti otomatis patch-nya nggak akan cuma satu, minimal banget itu ada 2 gitu, dan antena baru ini akan menghasilkan pola radiasi yang beda dari ketika antenanya hanya tunggal aja. Berarti kalau misalnya nanti patch-nya sudah ada 2, ada 4, ada 16, misal kayak gitu, ya berarti nanti tidak menutup kemungkinan radiation pattern-nya itu akan akan jadi mengarah ke satu titik tertentu gitu. Terus antena array adalah sekelompok radiator isotropik yang meradiasikan atau menerima energi elektromagnetik. Dan kenapa antena array ini penting? Karena antena array ini sangat customable, sangat-sangat bisa di-customize sesuai sama kebutuhan antena kamu, asal kamu tahu cara mengcustomnya gitu. Jadi ketika kamu menguasai bagaimana cara mendesain sebuah antena array, maka bisa dipastikan kayak semua problem antena itu selesai gitu. Saat itu juga problem apa? Problem microstrip yang contoh problemnya adalah microstrip dia aku ingin punya microstrip yang gainnya tinggi dan bandwidth-nya lebar. Contoh seperti itu. Antena microstrip yang patch tunggal tidak bisa mengakomodir dua hal ini. Yang namanya antena microstrip tunggal pasti bandwidth-nya sempit, gain-nya rendah. Makanya kita ngedesain sebuah antena array. Kalau bisa mendesainnya, ya udah beres masalah bandwidth sempit dan gain yang rendah itu nanti akan selesai. Gitu. Terus biasanya poinnya adalah antena array digunakan untuk
memodifikasi pola radiasi atau untuk meningkatkan directivity antena, di mana ketika directivity antena itu meningkat, otomatis nanti gainnya juga akan meningkat gitu. Sering digunakan untuk meningkatkan gain dan membentuk pola radiasi antena biar arah pancarnya itu bisa jadi lebih efektif gitu. Contohnya apa? Yang di array itu tidak terbatas pada microstrip aja. Jadi kalau kamu punya Yagi Uda gitu, misal Yagi Uda antena tuh yang kayak antena TV, itu antena TV zaman dulu, itu juga termasuk salah satu antena array. Karena apa? Karena dia menyusun banyak antena monopol maupun dipol gitu. Ada yang dipol, ada yang monopol gitu, tergantung bentuk antenanya gitu. Terus misalnya ada juga kalau kamu menyusun antena parabola biar dia jadi sejajar semua gitu, misalkan itu juga antena array gitu. Reflective array, VHF kayak gini, ini juga antena array gitu. Kalau yang microstrip ya contohnya yang ini gitu, yang ada banyak sekali patch-nya gitu. Seperti itu. Ini juga contohnya array, ini juga contohnya array gitu. Jadi ketika kita ngomongin antena array di sini itu tidak terbatas sama array di antena microstrip gitu. Kenapa kemarin yang dicontohin array antena microstrip? Karena di kehidupan sehari-hari gitu, itu yang paling possible untuk dibuat atau dicetak gitu. Kebutuhannya apa? Kenapa kita butuh si antena array gitu? Karena dia ada masalah ini di single element. Cara bacanya gitu. Antena patch tunggal itu kita sebut sebagai antena single element. Satu elemen itu apa? Satu elemen itu satu patch gitu. Ketika patch-nya itu sudah lebih dari satu, misalnya patch-nya 2, berarti kita sebut dia double elemen. Kalau udah banyak ya multi elemen kayak gitu. Nah, keuntungannya apa sih pakai antena array? Kenapa harus dipakai? Karena directivity-nya lebih tinggi gitu. Ketika directivity-nya lebih tinggi, otomatis nanti beam-nya akan jadi lebih sempit gitu. Dan nanti side lobe-nya itu akan lebih rendah. Kita ingin ketika kita mendesain antena, side lobe kita ini rendah sehingga nanti antena kita itu memang full memancarkan sinyal di derajat yang kita inginkan gitu. Kalau side lobe-nya tinggi, kemungkinannya adalah akan ada sinyal yang hilang saat antena kita mentransmisikan sinyal gitu. Terus electronic steerable beam sama total field is determined by the factor addition dan seterusnya gitu. Intinya secara umum array antena itu bisa kamu gunakan kalau kamu mau meningkatkan gain, terus kamu juga mau menambah diversity-nya penerima gitu. Jadi penerimanya misalnya ada di utara saja, barat saja, selatan saja, timur saja. Contoh seperti itu. Itu kan ada 4 arah, tapi bukan pengen omni gitu, pengen yang beneran arahnya ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Maka yang harus kamu lakukan adalah kamu mendesain antena array yang susunannya nanti bisa memiliki beam ke barat saja, timur saja, utara saja, dan selatan saja gitu. Atau ketika kamu ingin meng-cancel interference dari arah-arah tertentu, itu juga bisa kamu pakai array gitu. Atau ketika kamu ingin array-nya ini bisa diputar-putar gitu istilahnya, sehingga nanti dia akan sensitif di arah tertentu gitu. Jadi misal kamu punya antena yang antenanya itu ketika nanti diubah arahnya, katakanlah diputar gitu misalnya, nanti antenanya ini akan punya
direction sesuai sama arah dia diputar. Jadi kalau dia diputar ke utara, diarahkan ke utara gitu misal, maka directionnya akan spesifik ke utara saja, contoh gitu. Kalau ke timur ya ke timur saja, dan seterusnya. Gitu. Terus untuk menentukan arah kedatangan sinyal, itu sama untuk memaksimalkan signal to interference plus noise ratio atau SINR gitu. Terus kamu juga bisa pakai array untuk mengontrol parameter yang bisa digunakan untuk antena. Itu berarti parameter apa yang bisa, intinya adalah parameter-parameter ini yang bisa kamu otak-atik untuk mendesain antena array yang sesuai dengan keinginan kamu. Gitu. Berarti ada konfigurasi geometri, ada relative spacing between element, ada excitation amplitude, excitation phase. Phase ini fasa, berarti fasa eksitasinya, relative pattern of individual element, sama frekuensi operationnya. Gitu. Nah, sehingga nanti antena array itu bisa kamu bikin untuk pola-pola yang seperti ini, gitu. Ini yang tadi aku bilang ketika kamu mau bikin antena yang arahnya itu, misal yang ini, antena ini itu contoh, ini arahnya ke utara saja dan ke selatan saja. Gitu. Jadi ketika ke barat ke timur, dia ini yang aku bilang tadi side lobe-nya kecil, dan ini yang kita inginkan gitu. Ketika side lobe kecil ya berarti sinyal itu akan banyak dipancarkan di daerah yang bulat ini gitu, dan tidak akan ada sinyal yang terpancar ke barat maupun ke timur gitu. Kalau ini misalnya ini hanya ke arah barat agak utara sedikit, terus yang ini timur ke utara sedikit kayak gitu. Nah, ketika kamu nanti main array, ini akan sangat-sangat bisa di customize oleh kamu sebagai desainer gitu. Dan kalau kamu bisa ngedesain antena dengan seperti ini gitu, kamu akan jadi salah satu engineer yang paling banyak dicari oleh banyak kantor telekomunikasi gitu. Karena ahli array itu belum banyak setahu yang khusus specified di desain antena array gitu. Nah, tipe-tipenya kayak gimana? Tipe-tipenya kayak gitu, ada linear, ada circular, ada planar, ada konformal. Intinya apa? Intinya kalau linear itu dia antena array-nya dijejerkan atau dibariskan secara linear. Linear itu berarti horizontal saja atau vertikal saja gitu. Kalau sirkular ya berarti dijajarkan secara sirkular. Kalau planar dijajarkan secara bidang, berarti ada X ada Y gitu. Kalau di gambar ini berarti contohnya dia sejajarkan secara bidang persegi panjang gitu. Kalau konformal itu seperti yang sudah aku sebutkan kemarin, berarti dia disusun agar bisa menekuk, istilahnya gitu, menekuk mengikuti bentuk suatu permukaan tertentu gitu. Linear seperti itu. Terus kalau bahasa ilmiahnya adalah equally spaced along a straight line gitu. Kalau uniform linear berarti elemennya dicatu dengan arus yang fasenya, pergeseran fasenya itu seragam sepanjang garisnya. Itu uniform linear array. Kalau broadside array berarti jumlah antena paralel yang identik itu diatur sepanjang jalan tegak lurus dengan sumbunya gitu. Itu contohnya yang broadside array. Terus kalau end-fire array berarti dia broadside array tapi
elemennya atau si antena patch-nya itu, masing-masing elemennya itu dicatu di fase biasanya 180 derajat gitu. Itu yang end-fire array. Kalau parasitic array ini yang tadi aku bilang, contohnya adalah antenanya Giuda yang mirip antena TV gitu. Terus ada drive array atau kita sebut sebagai antena log periodic. Ada circular array, berarti diaturnya menyerupai lingkaran gitu, walaupun nggak saklek lingkaran, tapi dia menyerupai, mendekati lingkaran gitu. Terus ini adalah beberapa rumus yang bisa kamu baca-baca untuk mengetahui nilai medan E dari suatu antena array gitu. Tapi ini aku skip aja. Terus macam-macamnya, ada binomial array juga. Kalau binomial array itu adalah sebuah metode di mana metode ini dipakai untuk mengurangi side lobe level. Jadi kalau kemarin kita belajar radiation pattern, kita tahu ada yang namanya main beam atau beam utama yang paling besar. Nah, beam utama yang paling besar itu di kanan kirinya pasti akan ada beam kecil-kecil lagi yang mirip daun panjang gitu, itu yang kita sebut sebagai side lobe. Nah, side lobe ini harus diturunkan sedemikian rupa gitu. Nah, salah satu antena array yang tujuannya untuk mengurangi side lobe itu, metodenya adalah kita sebut dengan binomial array gitu. Dimana nanti caranya adalah dengan menambahkan sumber pencatu gitu. Jadi nanti pencatunya atau sumbernya itu ditambah, bisa jadi 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Itu salah satu metode aja sih sebenarnya gitu. Terus karakteristiknya seperti ini. Untuk gainnya berarti dia bisa achieve higher gain. Untuk radiation patternnya consist of strong beam in one direction atau kita sebut sebagai main lobe-nya itu, sama weaker beam di different angle atau kita sebut sebagai side lobe gitu. Directivity ini sama kurang lebih seperti yang sudah kita pernah pelajari gitu. Terus nanti akan ada juga yang namanya phase array gitu. Phase array ini sudah masuk ke tren penelitiannya tuh apa aja gitu. Jadi array antena itu kan secara basicnya itu sudah punya kompleksitas yang tinggi, baik dalam ngedesainnya maupun dalam pencetakannya gitu. Untuk mengukurnya juga lebih sulit dibandingkan dengan antena yang tidak di array gitu. Dasarnya sudah kompleks seperti itu. Nah, dari yang sekompleks itu, terus ilmunya berkembang menjadi yang namanya phase array gitu. Phase array ini apa? Phase array ini intinya ada di poin 3 gitu. Array yang bisa dikontrol, jadi kamu punya antena tapi antenanya itu nggak pasif. Antena biasanya yang udah antena itu kan suatu komponen yang tidak pernah kita kendalikan kan gitu. Jadi ketika aku sudah ngedesain antena, terus antenanya aku cetak, aku pasang di rangkaian aku gitu, misalnya di sistem komunikasi aku, ya udah selesai, antena itu akan melaksanakan tugasnya untuk memancarkan dan menerima sinyal gitu. Nah, tapi di phase array ini antena array yang nanti
dikendalikan oleh komputer gitu. Sehingga nanti beamnya atau si pancarannya si gelombang radio itu bisa di setir atau dikontrol secara elektronik gitu ke titik-titik yang kita inginkan tanpa harus menggerakkan si antenanya gitu. Jadi antenanya diam, antenanya tetap akan terpasang seperti itu, tapi dengan phase array antena nanti beamnya bisa kita atur nih. Oh, untuk antena yang sudah terpasang misalnya di titik 0,0,0 gitu. Kamu pasang suatu antena di titik 0,0,0, terus di waktu tertentu kamu ingin antena ini memancar ke 90 derajat tenggara, misal kayak gitu. 90 derajat tenggara. Ya udah, nanti aku atur aja pakai komputer agar antenanya ini tetap ada di 0,0,0 tapi beamnya 90 derajat ke tenggara. Misal kayak gitu. Itu yang kita sebut sebagai phase array. Itu. Ini adalah arah riset lah, arah risetnya si antena array gitu. Kelebihannya itu dan kelemahannya seperti itu. Kelemahannya apa? Kelemahannya yang paling besar tentunya adalah strukturnya pasti kompleks, baik dari komputer, dari penggeser fasenya, dan juga untuk bikinnya ini pasti mahal gitu. Terus possible arrangementnya seperti itu, ada tipe-tipenya seperti ini, ada passive phase array, ada active electronically scanned array, hybrid beamforming, digital beamforming, dan seterusnya gitu. Nanti setelah phase array, next step-nya atau next research-nya adalah tentang beamforming, pembentukan beam atau pengarahan beam, sehingga beamnya atau si pancarannya itu nanti bisa dibentuk baik dari arahnya, baik dari fasanya, itu sesuai sama desain antena yang kamu inginkan. Seperti itu. Aplikasinya bisa di broadcasting, bisa di radar, bisa di cuaca, RFID juga bisa, tapi walaupun jarang, dan di misil gitu. Dan ini kan sebenarnya nggak ada yang kita ketemu sehari-hari ya, kayak gitu. Makanya untuk mahasiswa sendiri, kalau memang tidak diundang ke tim riset tertentu untuk belajar phase array, ini masih sangat jarang gitu. Ini makanya untuk informasi kamu aja bahwa di dunia telekomunikasi, di dunia antena ada loh istilah-istilah seperti ini gitu. Ada topik-topik riset seperti ini. Seperti itu. Terus ada planar array, dan nanti akhirnya si array-array ini akan mengarah ke satu tren lagi yang kita sebut sebagai smart antenna system gitu, atau sistem antena cerdas. Di mana sistem antena cerdas ini adalah suatu sistem telekomunikasi di mana antena itu sudah bukan lagi sebagai komponen pasif gitu, tapi juga akan bertindak sebagai komponen aktif dari suatu sistem telekomunikasi gitu. Kenapa harus smart antena dan seterusnya, nanti tipenya ada yang switch beam, ada yang adaptive array, dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri gitu. Intinya apa? Intinya kalau smart antena itu antena phase array itu tadi dipasangkan dengan digital sinyal prosesor gitu, sehingga kita ingin untuk direksi atau untuk arah yang kita inginkan nanti dia punya high gain, dan untuk
frekuensi yang ingin kita gunakan itu rejection-nya terhadap interference tinggi. Jadi setiap ada gangguan di frekuensi yang kita inginkan, nanti rejection-nya itu akan semakin presisi gitu. Terus nanti ada adaptive antena array, switch beam array, dan seterusnya. Aplikasinya nanti seperti di base station, antena base station, antena Yagi-Uda, broadcasting, antena untuk beamforming, RFID, cuaca, misil, radar, dan seterusnya. Seperti itu, aplikasinya juga seperti itu. Udah dari antena horn dan antena array, segitu saja yang mau aku sampaikan. So far, ada pertanyaan dulu? Belum, Bu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti ini langsung aku tutup. Oh ya, sebelumnya aku mau tanya dulu. Mungkin nggak bisa dijawab sekarang. Berarti nextnya, tolong informasikan aku. Aku cuma mensyaratkan bahwa kuis dan laporan itu sudah harus ada di tanggal 9 Oktober gitu. Nah, nanti untuk jamnya kayak kapan deadline kuis, kapan deadline laporan dan kapan kuis dilaksanakan online by Eldiru kayak kemarin aja gitu. Kayak kemarin aja. Nanti tolong ketua kelas untuk beritahu itu Bu, kuisnya di jam sekian, terus deadline laporannya jam sekian gitu, biar nanti aku set up di Eldiru gitu ya. Buat minggu depan, berarti ini pertemuan terakhir, minggu depan nggak ada kelas, kamu fokus untuk kuis dan laporan aja. Untuk nextnya nanti setelah UTS ya langsung akan digantikan oleh Bu Dinda gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, baik, terima kasih. Kelasnya aku tutup sampai di sini. Gitu, aku mohon maaf kalau selama pelaksanaan kelas ada yang kurang berkenan gitu, atau ada salah-salah kata, ada salah-salah perbuatan, aku mohon maaf. Kelas antena dan propagasi sebelum UTS ditutup sampai di sini. Terima kasih buat partisipasi teman-teman gitu. Kalau misalnya ada yang, Bu, pertemuan sekian belum absen, Bu, kemarin nilainya kurang, nilai kuisnya mau ada perbaikan dan lain-lain gitu, nanti bisa kamu komunikasikan aja langsung ke aku by WA gitu ya, di Japri aja. Oke? Oke, sip. Kalau nggak ada lagi